Untuk hari ini ya, materi kita adalah lanjutan pekan lalu, di mana pekan lalu kita belajar ya alamatur raf'i ya, ciri rofa untuk fa'il ya. Pekan lalu kita sudah belajar bagaimana definisi ya, definisi fa'il, kemudian apa ciri-ciri isimnya seperti apa ya. Kemudian kita bisa mengenali fa'il dari ciri-ciri tersebut ya. Yang sudah kita pelajari adalah ciri domah ya. Domah yang sudah kita pelajari, yang sudah kita catat pekan lalu. Mudah-mudahan antum nyatet nih pekan lalu. Atau minimal kalau nyatet menyimpan. Di screenshot ya. Menyimpan nggak pekan lalu? Abdullah Kapi menyimpan nggak Abdullah Kapi? Saya screenshot, Tat. Ada ya? Simpan. Oke. Kalau sudah nyimpen kita akan cek ya. Oke, kita akan cek nih. Silakan dibuka lagi tuh. Pekan lalu materinya dibuka lagi di komputer antum ataupun di HP antum, silakan dibuka. Pekan lalu ya, kita mempelajari ciri domah ya. Anak ingin nanya sama antum ini. Semuanya yang bisa bersuara saja ya. Baik. Pekan lalu kita sudah sampai ke domah. Ana minta salah seorang di antara antum untuk fa'il ya yang menggunakan ciri domah ya. Ada 6 jenis isim yang menggunakan ciri domah. Jadi kalau fa'il berbentuk 6 jenis isim ini, maka dia harus menggunakan ciri domah ya. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa menyebutkan 6 jenis isim tersebut? Silakan. Ayo sayembara nih. Nanti namanya disebutkan ya diberikan poin lah sama antum yang bisa membacakan itu. Ayo. 6 ya, Tat. 6-6-nya sebutkan. 1. Saya Tat. Ya silakan. Mas Yang Muka. satu, Siapa namanya ini? Faiz, Tat. Oke, Boleh lihat Faiz. catatan kan? Ya boleh, silakan lihat dan silakan. Faiz ya, silakan. Itu. Pertama isim mufrad, Tat. Pertama isim mufrad, luar biasa. Yang kedua? Kedua jam'u taksir, Tat. Iya, yang kedua jamak taksir. Faiz, silakan yang lainnya. Yang ketiga? Yang ketiga jam'u musanna, Tat. Salim. Musanna apa mu'anas? Muannas salim, Tat. Iya, jamak mu'anas ya. Jamak mu'anas salim. Ya. Terus yang keempat? Isim layan sorif. Isim layan sorif. Isim layan sorif yang keempat. Yang kelima? Yang kelima isim maksur. Yang kelima isim maksur. Oke. Terus Pak Is yang terakhir Pak Is? Isim mankus, Tat. Isim mankus. Masya Allah. Enak tuh ya. Kalau nyatet tuh enak. Tinggal dibaca, diulang-ulang. Ini yang terakhir nih isim mankus ya. Nah, ini 6 nih. 6 isim ini jika menjadi fa'il, judulnya kan fa'il ya, kita bahas fa'il. Jika menjadi fa'il, maka harus menggunakan ciri domah. Di mana ciri tersebut adanya? Di ujungnya ya. Di ujungnya. Oke, sekarang siapa yang bisa mencontohkan isim mufrad atau fa'il berbentuk isim mufrad? Silahkan contoh kalimatnya. Yuk, siapa yang bersuara? Sebutkan namanya dulu. Yuk. Halo? Kafi, Tat. Iya, silahkan. Kitabun. Kitabun, itu mah kata. Ana mintanya contoh kalimat. Contoh kalimat. Kalimat. Contoh kalimat. Ya, contoh kalimatnya. Contoh jumlahnya maksudnya ya. Contoh jumlah mufidah. Masih ingat kan rumusnya? Jadi fa'il ini rumusnya adalah harus ada fi'il ma'lum dulu. Harus ada fi'il ma'lum dulu. Apaan tuh fi'il ma'lum? Kan gitu nanya ya. Fi'il ma'lum itu adalah kata kerja aktif. Fi'il ma'lum itu kata kerja aktif di rumusnya nih. Fi'il ma'lum itu kata kerja aktif.
Kayak gimana aktif tuh? Mengambil, membeli, memakan. Nah, itu aktif ya. Yadhabu pergi, yarji'u pulang, yakulu makan. Itu aktif. Setelah itu baru ada fa'il. Nah, contohnya silakan isi mufrad. Yuk, contohnya seperti ini ada fi'il dulu. Saya lagi, Tat. Iya, silakan. Aftahul babu. Aftahul babu kurang tepat. Oh, kurang tepat. Aftahul babu kurang tepat ya. Ada fa'ilnya dulu. Yo, silakan yang bisa yang lain. Ya, Tat. Ya, isi mufrad dulu. Isim mufrad yaftahu Mm-mm. yaftahu al-fata Mm-mm. yaftahul fata al-bab. Al-baba. Mana isi mufradnya? Isim mufradnya al-fata. Al-fata. Al-fata itu isi maksur. Eh, Harusnya di sini nih. Contoh antumnya nanti di nomor 5 ya. Al-fata itu adalah isi maksur, bukan isi mufrad ya. Seorang pemuda itu al-fata ya. Itu adalah bukan isi mufrad tapi dia isi maksur. Yaftahul fata al-baba ya. Nah, fa'ilnya adalah al-fata. Nah, ini fata isi maksur ini ya. Tayyib, yang lain mau diganti barusan yang bersuara silakan, mau diganti isi mufrad silakan. Atau yang lain silakan mau bantu temennya. isim mufrad, Tat. Iya. Ayo. Kalau kharaja mudarisun boleh nggak, Tat? Boleh banget. Ulangin lagi bacanya coba kharaja. Kharaja mudarrisun. Iya, telah keluar mudarrisun seorang guru. Kharaja mudarrisun ya, seorang guru. Atau boleh juga menggunakan alif lam kharajal mudarrisu. Nah, di situ dia menggunakan ciri dhammah ya. Boleh dhammatain, boleh dhammah. Kalau ini tidak menggunakan dhammatain karena ada alif lamnya ya, al mudarrisu. Nah, ini fa'ilnya nih yang anak kasih garis nih. Ini fa'ilnya ya. Baik, contoh jamak taksir silahkan. Bagi yang mau silahkan. Jamak taksir contohnya apa? Yo, silahkan. Jamak taksir contohnya. Buka aja yang pekan lalu silahkan. Pekan lalu kan sudah, ini dibuka aja. Yuk. Yadrusu tulab fil fasli. Jangan jadi sutula, bu apa ba apa bi, ujungnya diharokatin. Yadrusu tulabu fil fasli. Iya, ya sutula bu ya. Karena nahu ini kan sedang membahas harokat ujung. Nah ini jangan dimatikan ya, harus pakai harokat. Kalau yang awal mah, yang tengah mah, terserah antum. Mau diharokatin mau enggak itu terserah antum ya. Yang penting ujung, karena ilmu nahu ini kan membahas harokat huruf ujung yang gini nih. Ya dusutulabu fil fasli. Gitu ya. Harokatnya yang penting ujungnya. Nah, gitu ya, fil fasli. Baik. Nah, ini adalah contoh fa'il jamak taksir. Mana fa'ilnya? Nih, atulabu nih, fa'ilnya nih. Dia menggunakan ciri dhammah. Ya, sama seperti mudarrisun atau al-mudarris. Ya. Barusan siapa yang ngomong ya? Yang contohkan ini siapa namanya? Tulis dulu namanya siapa tadi? Tadi siapa namanya yang bersuara? Yang mencontohkan ini Ahyar, siapa? Tat. Ahyar. Hah? Ahyar. Ahyar? Iya, Tat. Ahyar, Masya Allah. Barakallahu fiik Ahyar. Syukron. Baik. Oke, Ahyar. Berikutnya adalah jamu anas salim. Silakan yang mau mencontohkan jamu anas salim. Yo, silakan yang mau. Lihat aja bukunya atau lihat materi pekan lalu di laptopnya atau di HP-nya silakan. Ya, fa'il berbentuk jamu anas salim yang menggunakan ciri dhammah silakan. Contohnya apa? Yuk, silakan. Satrio, Arsa,
Mau ahyar lagi nggak apa-apa, silakan. Rizki, yo, Hafid, banyak sebetulnya ini. Mana Tat? Ah iya Apa? silakan. Yang mana Tat? Yang Mu'annas. jawab Mu'annas Salim, silakan. Sama Mu'annas Salim. Siapa ini yang bersuara ini? Taki Tat. Oke, Taki, silakan Taki. Yo. Qara'a talibatun Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Nah, jangan Al-Qur'ana. disukunkan. Kalau sedang belajar ilmu nahwu, huruf ujung nggak boleh disukunkan, haram hukumnya ya. Oke, Tat. Kenapa bilang haram? Karena anak kan tugasnya itu, ya, menentukan harokat huruf ujung ya. Masya Allah bagus ini Taki, Masya Allah contoh. Qoro'at. Kenapa pakai at, pakai tak? Nah, ini perempuan kan? Qoro'at. Sudah membaca. Tolibatun. Para santriwati rajin ini. Sudah membaca Al-Qur'an. Para santriwati sudah membaca Al-Qur'an. Mana failnya ini Taki? Mana subjeknya? Taki? Ya, Tat. Subjeknya mana? Failnya mana? Talibatun. Iya, bagus banget Taki. Masya Allah. Nah, ini yang Anda berikan garis, ini failnya, pelakunya ya. Baik. Yang ke berapa ini? Yang kelima, isim layan sorry. Contohnya apa? Silakan yang mau mencontohkan. Siapa saja boleh. Dengan sebelumnya menyebutkan nama dulu, biar Anda catat namanya. Silakan. Ayo, Abdullah Kafi, Arsa, Nawaf, silakan. Saya takut salah. Nggak usah takut salah. Salah nggak apa-apa. Nanti kan kalau salah diganti sama temennya, oh jadi tahu, oh salahnya di sini, gitu kan. Nggak usah malu-malu ya, salah juga. Yuk, silakan. Kasih Ya. lagi Tat. Oke, silakan. Isim layan sorib. Yuk. Yal Abu Ibrahim. Masya Allah, mumtaz. Yal'abu Ibrahim. Iya, sedang bermain. Siapa yang sedang main? Oh, Ibrahim yang sedang main. Ya, Ibrahimu. Ibrahim sedang bermain. Misalkan main bola atau apa ya. Nah, di sini pakai harokatnya dhammah tuh. Ibrahim adalah fa'il ya, menggunakan harokat dhammah sebagai cirinya ya. Baik. Baik. Untuk isim maksur sudah ya. Nah, di mana isim maksur ini adalah ini dua nih dengan yang terakhir. Isim maksur dan isim mankus ini dua-duanya domahnya tidak nampak. Yang biasa dalam ilmu nahwu disebut dengan domah muqaddarah. Kalau yang lain kelihatan domahnya ya. Yang lain terlihat ada domah di ujungnya. Kadang domaten, kadang domah. Maka disebut dengan domatun zohirotun. Domah yang terlihat. Ya, kalau ini muqaddarah. Al-Fatah tidak ada domah di situ ya. Tapi ini fa'il. Sama seperti Ibrahim. Alasannya karena terletak setelah fi'il maklum. Yaitu yaftahu. Sesuai dengan rumusnya kan. Fa'il terletak setelah fi'il maklum ya. Jadi yang dua ini adalah fatahnya, domahnya domah muqaddarah. Baik, yang terakhir untuk isim mankus, ada yang bisa mencontohkan? Sebutkan nama dulu, silahkan. Untuk isim mankus. Yo, siapa? Nawab. Don't be shy, jangan malu-malu, la tastahi minal ilmi ya Nawab, jangan malu. Ah, Ustaz takut salah, orang apa-apa. Lah baksa. Tunah naon ya salah oge lah. Ayo. La baksa ya tafadhol. Nanti diborong sama Taki lagi nih. Taki lagi tafadhol ya mau aja silakan. Arsa, yo. Hafi. Yo, isim mankus. Ah, kayaknya nggak ada yang mau jawab ini Taki. Taki lagi lah. Isim mankus silakan. Atau mau Faiz? Gimana Tat? Biar. Isim mankus nih contohnya belum ada yang mau jawab ini isim mankus. Fa'il berbentuk isim. Gimana? Kharajal qadi. Iya, kharajal qadi. Iya, telah keluar. Siapa yang telah keluar? Al-qadi. Seorang hakim telah keluar dari persidangan.
Ini sama ya, al-qadi dengan al-faha, ini dua-duanya adalah fa'il ya. Di mana fa'il ini ya dhammahnya itu tidak kelihatan atau biasa disebut dengan dhammah muqaddarah. Ya, nomor 5 dan nomor 6 ini dhammahnya tidak kelihatan ya. Al-qadi, tidak boleh al-qadiyu ya. Nanti kalau antum nulis al-qadiyu salah ya. Karena yang 5 6 ini dhammahnya muqaddarah. Nah, inilah ya para santri semuanya fa'il yang menggunakan ciri dhammah. Ingat ya. Fa'il yang menggunakan ciri dhammah dengan syarat fa'il tersebut berbentuk isim mufrad, jamak taksir, muannats salim, bayan shorif, maksur dan mankus saja. Baik. Nah, itu yang disebut dengan ciri dhammah untuk fa'il. Nah, Tat. sekarang ya silakan. Kenapa? Boleh nanya nggak, Tat? Boleh banget, silakan. Fa'il yang dhammah muqaddarah apa aja? Ini dua aja. Isim dua doang. maksur ya, isim maksur dan isim mankus saja. Jadi dhammahnya tidak kelihatan nih. Al-fatha ya, tidak ada dhammah di ujungnya. Al-qadi juga di ujungnya tidak ada dhammah. Maka di sini disebut dengan dhammah muqaddarah. Kita tahu ini fa'il ya, kalau cirinya nggak kelihatan, dhammahnya nggak kelihatan. Taunya fa'il ya karena posisinya setelah fi'il ma'lum yaitu yaftahu atau kharaja gitu. Ya, syukran, Tat. Afwan. Yang lain ada pertanyaan silahkan. Khalas? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke ciri nomor 2. Ciri nomor 2 adalah waw ya. Selain dhammah juga ada ternyata ciri rofa itu huruf waw sebagai ciri rofanya fa'il, huruf waw ya. Huruf waw ini dipakai yang pertama jika fa'ilnya berbentuk jamak. Jamak apa kira-kira ini? Jamak mudzakkar? Jamak mudzakkar salim. Iya, kalau bentuknya jamak mudzakkar salim si fa'ilnya, maka harus menggunakan ciri waw. Contohnya begini. Yusolli, sedang sholat. Yusolli, siapa yang sedang sholat? Al-muslimuna, orang-orang Islam sedang menunaikan sholat. Fa'ilnya ini, al-muslimuna, ini subjeknya. Tapi sebagai ciri rofanya bukan dhammah. Maka di sini nggak ada dhammah tuh, ujungnya kan fathah ya. Tapi sebagai cirinya dia menggunakan huruf waw. Nih. Ya, al-muslimuna ya kan? Kadang juga antum menemukan di kalimat lain al-muslimina ya. Nah, al-muslimuna ya ini fa'il. Ini subjek. Tapi dia menggunakan ciri waw. Kenapa menggunakan huruf waw? Alasannya bentuknya ini bentuknya jamak mudzakkar salim ya. Nah, itu fa'il yang menggunakan ciri waw. Ya. Yang menggunakan waw bukan hanya jamak mudzakkar salim, ada juga yang kedua isim 5 atau yang biasa disebut dengan al-asmaul khamsah. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Apa aja isim 5? Isim 5 cuma ada 5, makanya disebut dengan khamsah ya. Karena sebutkan ya. Yang pertama abu. Ini abu ini isim 5 ini. Yang kedua Aku. akhu, betul. Aku. Yang ketiga Hamu. 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 Yang keempat Fu. fu. Yang kelima Zu. zu ya. Bapak, saudara laki-laki, ipar, mulut, pemilik. Nah, contoh ya, kita bikin contoh kalimat. Kita bikin contoh kalimat fa'il berbentuk isim 5. Misalnya ja'a, telah tiba, telah datang. Misalnya zu, pemilik baitin, pemilik rumah telah datang. Zu baitin. Nah, fa'ilnya bukan baitin, fa'ilnya ini nih. Zu, ini fa'ilnya. Subjeknya zu. Karena zu terletak setelah fi'il ma'lum ja'a. Nah, ciri rofanya bukan kasroten, bukan sukun, tapi ini huruf waw. Ya, sama seperti al-muslimuna.
Jadi huruf waw itu merupakan ciri rofa untuk du ya sebagai fa'il karena bentuknya al-asmaul khamsah. Untuk ciri nomor 3 sepertinya harus di ini nih ya, ada waktu sedikit lagi ya. Untuk ciri nomor 3, kira-kira ada yang tahu nggak ciri nomor 3 apa? Ada yang tahu nggak? Ciri nomor 3 adalah huruf alif ya. Huruf alif nomor 3 tuh ya. Nih, huruf alif juga bisa menjadi ciri rofa untuk fa'il selain huruf waw dan domah ya. Kalau waw digunakan untuk yang dua ini aja ya. Untuk alif dia digunakan hanya untuk musanna. Musanna itu apa? Musanna itu apa? Dua. Yang bermakna double, dua Double. buku, kitabani, 2 pulpen, kolamani, 2 istri, zaujatani, ya kan? Nah, contoh ya. Contoh kalimat. Sedang makan. Siapa yang sedang makan? Misalnya, yakulu sedang makan, at-tolibani. 2 santri sedang mamam. Nih, di situ ada fa'il ya, yaitu at-tolibani. Namun di sini cirinya bukan waw, bukan domah, melainkan alif sebelum huruf nun. Nah, ini nih alifnya ya. Nah, jadi ciri alif ini adalah merupakan ciri rofa. Ini ciri marfu untuk fa'il karena fa'ilnya berbentuk musanna atau double. Gitu ya. Sudah selesai berarti nih. Ciri doma digunakan untuk 6 isim ya. Jika fa'ilnya berbentuk 6 isim ini maka menggunakan doma. Yang kedua, waw. Jika fa'ilnya berbentuk 2 jenis ini, yang mudzakkar salim dan asmaul khamsah, maka menggunakan ciri waw. Dan yang terakhir, jika fa'ilnya berbentuk musanna, maka gunakan ciri alif. Nah, ini adalah 9, totalnya 9 ya. 6, 2, 1, ada 9 isim. Yang 9 ini kalau menjadi fa'il, masing-masing sudah memiliki cirinya. Tidak boleh ketuker ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian ya. Silakan di screenshot dulu. Disimpan dulu ya. Tafadhol. Silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot? Sudah, Ustaz. Ya, nanti pekan depan kalau anak tanya, jangan bingung, aduh Ustaz lupa nggak nyimpan, jangan ya. Ini di screenshot. Nanti pekan depan anak akan ulang lagi, tapi tidak menulis kayak gini lagi ya. Anak hanya mengulang secara lisan saja, anak bacakan satu-satu, lalu langsung kita ke materi baru yaitu di halaman 35 jenis-jenis fa'il ya. Kalau untuk cirinya sudah selesai yang ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti pekan depan kita akan mengulang lagi dengan lisan saja. Kita tutup ya ini, kita lihat absensinya di partisipan. Kita akan lihat di partisipannya, jangan ada yang keluar dulu ya. Kita cek kehadirannya di partisipan, jumlahnya ada 28. Jangan ada yang bersuara ya. Nomor 3 pun 2 orang, Alvarez sama Daris. Nomor 2-nya siapa ini? Itu saya rusak suaranya pakai HP. Oke, Alvarez nomor berapa harusnya? 2, Tet. Oh, nomor 2. Oke, 2, 3. Oke. Nomor 4 siapa ya? Absen 4 siapa? 13, 14. Ada yang nggak pakai nomor di bawah kayaknya nih. Oh, ada yang nggak pakai nomor. Nawab, Raden, Razan nggak pakai nomor ini. Dinomorin ya supaya cepat karena kan 1 jam ya. Kalau ngabsen kan kelamaan. Dehya nomor berapa Dehya? 4 ya. Oke, Dehya 4. Tapi depannya 10. Oh iya. Oh, antum harus sepakati dong. Kalau 10 kayaknya mending di belakang aja ya supaya kelihatan absen ini. Nomor aja nomor absen supaya kelihatan. Oke, nomor 14 tidak ada. 17 juga tidak ada. 17, ini ada yang 16 2 orang. Haikal, Rafi, ini kok sama nomornya? Haikal sama Rafi sama nomornya ya?
Oh, saya 17. 14, Tat. Bentar belum tuker, Tat. Oh iya, 14 antum ternyata. Oke, silakan. 17, 18, 19. 21 juga 2 orang nih. Rahmat sama Ramzi. Nomornya sama ini. Rebut ini ya. Cek lagi coba. Sama nggak nomor antum? Masa sama sih? Nggak mungkin sama. Oke, sudah dicek kehadirannya. Oke, sekarang sudah Nawab belum pakai nomor. Raden juga ya. Saya nomor 18, Tat. 18 orang, Raden 18. Nawab belum pakai nomor. Baik ya, sudah dicek kehadirannya. Syukron ala hudurikum. Insya Allah kita berjumpa pekan depan ya di materi pembagian fa'il. Semoga antum semua selalu sehat ya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.